Selamat pagi semua, kita akan mulai materi hari ini di bab 1.3. Ya, kalian sudah saya kasih tugas ini 1.3, pasti sudah baca ya. Dan ini juga sudah pernah di SMA, jadi sekarang saya akan coba bahas kilas saja. Nanti yang poin-poin yang perlu kita perdalam, nanti akan kita perdalam di sana. Kalau yang sudah pernah, ya kita akan cepat aja. Ya, definisi matrik, matrik itu adalah apa? Matrik itu adalah sekumpulan bilangan berbentuk persegi panjang. Nah, bilangan-bilangan ini disebut entry dari matrik. Nah, ini contohnya matrik. Ini matrik ukuran 3 kali 2. Jadi baris kali kolom. Baris itu yang disebut baris itu yang mendatar. Ini baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Berarti 3 baris, ini 2 kolom. Ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Berarti matrik ini ukurannya 3 kali 2. Ini juga matrik ya, matrik ukuran 1 kali 4. Ya, barisnya cuma 1, kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini matrik 3 kali 3, ini matrik 2 kali 1, ini matrik 1 kali 1. Ya. Nah, terus kemudian entry matrik ya, dinotasikan sebagai AIJ biasanya. Nah, ini AIJ berarti baris ke I, kolom ke J. I yang pertama, indeks yang pertama itu baris, indeks yang kedua itu kolom. Ya. Jadi kalau ada A33 misalkan ini, berarti baris ketiga, kolom ketiga. 1, 2, 3, baris ketiga. 1, 2, 3, kolom ketiga. Nah, ini. Ya. Nah, terus habis itu misalkan ini, kalau ditanya A11, ya berarti ini 2, A12 berarti baris 1, kolom kedua, baris 1, kolom kedua, 1, 2, berarti min 3. A21 berarti baris 2, kolom ke-1. Baris kedua, ini baris 1, baris 2, baris kedua ini, kolom ke-1 ini, berarti 7. Ya. A22, 0, baris 2, kolom 2. Ya. Nah, terus ini ada namanya diagonal matrik. Ya. Diagonal utama dari matrik A, asalkan A-nya persegi. Jadi syaratnya harus persegi. Jadi yang punya diagonal itu hanya matriks persegi. Kalau nggak persegi, berarti dia tidak punya matrik diagonal ya. Karena syaratnya sebuah matrik dengan order n, berarti dengan ukuran n kali n maksudnya, ya itu punya diagonal utama. Diagonal utama itu yang indeksnya sama, A11, A22, A33 sampai ANN. Ya. Terus operasi pada matrik, ya, dua matrik dikatakan sama jika pertama mereka punya ukuran yang sama dan entry-entry yang berkorespondensi juga sama. Misalkan ini, kapan kita bilang A sama dengan B? Kita lihat dulu nih, ukuran A sama B sama nggak? Sama, ini 2 kali 2, B juga 2 kali 2. Nah, tapi tidak hanya ukuran, tapi dilihat entry yang bersesuaian. Ini 2 sama 2 bersesuaian sama, 1 sama 1 bersesuaian sama, 3 sama 3 bersesuaian sama, X sama 5. Kalau kita mau bilang A sama dengan B, berarti X-nya harus 5. Ya. Jadi syarat dua matrik dikatakan sama ada dua, ya, ukurannya harus sama dan entry yang bersesuaian harus sama. Terus penjumlahan dan pengurangan ya sama, berarti yang dijumlahkan adalah entry-entry yang bersesuaian, yang dikurangkan juga entry-entry yang bersesuaian. Ya, tapi syaratnya ukurannya harus sama. Ya. Dua matrik bisa dijumlahkan atau dikurangkan, syaratnya ukurannya harus sama. Ini A sama B bisa kita jumlahkan dan kurangkan, tapi A sama C nggak bisa, B sama C juga nggak bisa. Ya. Penjumlahan pengurangannya sama seperti di SMA, misalkan A tambah B ya. A tambah B, saya kasih contoh, berarti yang bersesuaian 2 sama min 4. 2 min 4 berarti min 2, 1 sama 3 bersesuaian, dijumlahkan berarti 4, 0 sama 5 bersesuaian, dijumlahkan berarti 5, 3 sama 1 bersesuaian, dijumlahkan berarti 4. Nah, pengurangan juga sama. Nah, terus itu penjumlahan dan pengurangan. Sekarang hasil kali skalar. Ya, perkalian skalar dari matrik. Ya, tinggal dikalikan semuanya. Misalkan A-nya ini, berarti kalau 2 kali A, berarti masing-masing entry-nya dikali 2. Jadi perkalian skalar tidak merubah ukuran ya. Setiap entry-nya dikali skalarnya. Kalau dikali 2, ini kali 2, 4, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 1 kali 2, 2, dan seterusnya. B, ini 2 kali 3 ya. Ukurannya 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3. Itu dikalikan min 1 ya. Kalikan skalar dengan min 1, berarti ini 0 kali min 1, 0, 2 kali min 1, 7 kali min 1, min 7, min 1 kali 1, min 1 kali min 1 adalah 1, 3 kali min 1, min 3, dan seterusnya. Kali sepertiga juga boleh, kali positif, kali min, kali pecahan juga boleh, kali akar juga boleh ya. Misalkan dikali akar 2, boleh juga. Jadi misalkan C-nya kali akar 2, berarti nanti jadi
9 akar 2, min 6 akar 2, 3 akar 2, 3 akar 2, 12 akar 2. Ya. Pokoknya skalar. Nah, sekarang hasil kali matrik. Jadi matrik itu bisa kita kalikan, tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya apa? Syaratnya itu jumlah apa? Jumlah kolom ya pada matrik pertama harus sama dengan jumlah baris matrik kedua. Misalkan ini, coba ya, A ini ukurannya berapa? A ini ukurannya adalah 2 kali 3. Terus yang B, ini jumlahnya adalah 3 kali 2, 3, 4. 3 kali 4. Nah, perhatikan, ini ya, kolom matrik pertama, ini kan menandakan baris, ini kolom ya. Berarti kolom matrik pertama harus sama dengan baris dari matrik kedua. Ini kan baris, baris kali kolom, baris kali kolom ya. Nah, hasilnya itu adalah yang ini. Berarti hasilnya nanti 2 kali 4. Jadi syaratnya adalah apa? Dua matrik bisa dikalikan, syaratnya adalah kolom, banyak kolom matrik pertama harus sama dengan banyak baris matrik kedua. Dan hasilnya adalah baris matrik pertama dikali kolom matrik kedua. Ini hasilnya. Nah, mengalikannya gimana? Mengalikannya kebalikannya, mengalikannya baris kali kolom. Ya. Kalau syaratnya tadi banyak kolom harus sama dengan banyak baris, tapi kalau mengalikan baris kali kolom. Ya. Misalkan ini, ya di SMA udah pernah ya, di SMA udah bisa ngitungnya. Cuman ya, di sini yang menarik, coba saya cuma pengen tahu yang ini aja. Nah, ini kan kita tahu ini adalah 2 kali 3, ini adalah 3 kali 4, berarti 2 kali 3, 3 kali 4, hasilnya 2 kali 4. Berarti hasilnya 2 kali 4. Nah, barisnya 2, kolomnya 4. Ya. Nah, saya cuma pengen tahu yang ini. Ini berarti entry apa? Jadi kalau AB, saya cuma pengen tahu entry yang ini aja. Jadi berarti ini apa? Baris kedua, kolom ke-3. Nah, berarti nulisnya begini. AB 23 itu berarti sama dengan 26. Ya. Dari mana angka 26? 26 itu berarti, ya, lihat. 26 ini posisinya di mana? Baris kedua dan kolom ketiga. Berarti ambil baris kedua matrik pertama dan kolom ketiga matrik kedua. Ya. Nah, itu hasilnya 26. Jadi kalau kita cuma pengen tahu entry-entry tertentu saja, nggak perlu hitung semua, nah itu misalnya tinggal cari ini misalkan. Ini kita tahu ini baris pertama dan kolom keempat. Ya, baris pertama, kolom keempat. Berarti hasil kali AB, baris pertama, kolom keempat. Nah, berarti ambil baris pertama di matrik A dan kolom keempat di matrik B. Baris pertama di matrik A dan kolom keempat di matrik B. Nah, itu hasilnya. Ya. Nah, kalau mau dihitung semua, ya ini. Ini kayak di SMA kan, biasanya kan hitung gitu. Nah, sekarang ini tadi yang saya jelaskan ya, bahwa kolomnya harus sama dengan banyak baris. Terus, nah, partisi dari matrik. Matrik itu kita bisa partisi ya. Misalkan ini, saya punya matrik ukuran 3 kali 4. Saya punya matrik ukuran 3 kali 4. Ini barisnya ada 3. 1, 2, 3. Kolomnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, matrik ini kita bisa partisi. Nah, partisi itu apa? Berarti dibagi. Membaginya gimana? Terserah, bebas. Ini misalkan contoh pertama kita bisa bagi seperti ini. Shred, shred. Berarti akan terbentuk ini partisi pertama, partisi kedua, partisi ketiga, partisi keempat. Nah, berarti karena membentuk 4, nah, jadi kalau dituliskan ke dalam materi lagi berarti A11, A11 yang mana? A11 itu yang ini semua. Terus A12 itu yang ini. A21 yang mana? A21 yang ini. Terus A22 yang mana? A22 yang ini. Nah, atau kita juga bisa partisi, ya, matrik ini, kan tadi kita partisinya begini, ini sama ini. Nah, kita juga bisa nih partisinya begini. Nah, jadi kita bagi barisnya. Berarti ini jadi row 1, ini jadi row 2, ini jadi row 3. Ini partisi juga, atau kita juga bisa partisi jadi kolom. Ya. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, berapa banyak partisinya? Ya terserah, pokoknya tahu cara menuliskannya. Ya. Kalau kita mempartisi begini, berarti ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Gitu ya. Terus ini, coba ini berapa? Ini ukuran 2 kali 3.
Kali 3 kali 1 berarti hasilnya 2 kali 1. Ya. Nah, ini sekarang kombinasi linear ya. Jika A1, A2, AR adalah matriks dengan ukuran yang sama, C1, C2, CR adalah konstanta atau skalar, maka ini C1, A1, C2, A2, sampai CR, AR itu disebut sebagai kombinasi linear dari A1, A2, AR. Apa sih kombinasi linear? Kombinasi linear dari ini apa sih maksudnya? Yaitu berarti ini dikombinasikan, A1 tambah A2 tambah AR dikombinasikan. Kombinasinya apa? Berarti ada skalarnya di depannya. Berapa kali A1 tambah berapa kali A2 tambah berapa kali A3 sampai ditambah berapa kali AR. CR ini kan berarti berapa kali AR. Ya. Nah, itu disebut kombinasi linear. Jadi misalkan kayak begini. Nah, ini misalkan ya. Ini kan vektor ya. Kita pandang ini sebagai vektor. Ini vektor, 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 vektor. Jadi kita punya 4 vektor. 1, 2, 3, 4. Ini kita sebut ini U1, U2, U3, dan ini V. Oke. Jadi misal ini U1-nya 1, terus U2-nya juga 21, U3-nya 2, yang 3, yang 2. Nah, V-nya 1, yang 9, yang 3. Nah, kita bisa sebut ya karena ini dituliskan dalam bentuk ini. Coba dicek dulu ya, benar nggak ini? 2 kali min 1 min 2 min 2 min 1 kali 3 min 3 berarti min 3 min 2 min 5 min 5 tambah 6 adalah 1, betul ya? 2 kali 1 2 min 1 kali 2 min 2 0, 3 kali min 3 min 9, betul? 2 kali 2 4 min 1 kali 1 1, 4 min 1 3, 3 kali min 2 min 6 min 6 sama 3. Nah, jadi hasilnya min 3. Jadi benar ya. Nah, karena ini sudah benar jawabannya, berarti kita bisa bilang bahwa V itu adalah kombinasi linear dari U1, U2, U3. Ya, si V ini itu adalah kombinasi linear dari U1, U2, dan U3. Gimana kombinasinya? Kombinasinya adalah 2 kali U1 dikurangi 1 kali U2 ditambah 3 kali U3. Nah, makanya disebut kombinasi. Ya, kombinasi dari faktor-faktor ini. Kombinasi linear. Ya. Nah, kalau matriks ya sama juga. Maksudnya sama juga gimana? Nah, kita bisa juga mengkombinasikan matriks seperti yang di sini tadi. Mengkombinasikan ini kan A1, A2, AR kan katanya matriks semuanya. Nah, ini kan juga matriks sebenarnya ya. Matriks kan ini bisa kita pandang sebagai kombinasi linear dari matriks. Kan ini matriks 3 kali 1, 3 kali 1, 3 kali 1 ya. Nah, terus ini terus berapa perlu? Nah, ini ya, ternyata kenapa sih kok kemarin di bab 11 sama 12 kita bahas tentang sistem persamaan linear ya. Terus di 13 ini tiba-tiba muncul matriks gitu ya. Nah, kenapa? Karena sistem persamaan linear itu bisa diubah ke dalam bentuk matriks. Ya. Jadi ini kan sistem persamaan linear ya. Sistem persamaan linear dengan berapa variabel? N variabel ya. Variabel ke-1, ke-2, sampai ke N. Berarti ini sistem persamaan linear dengan N variabel dan berapa persamaan? Ada M persamaan. Atau dari mana ini? Ini persamaan ke-1, persamaan ke-2, ini persamaan ke M. Ya. Jadi ini sistem persamaan linear dengan N variabel dan M persamaan. Nah, ini kalau ditulis ke dalam bentuk matriks kan bisa jadi seperti ini. Nah, terus dipisahkan antara variabelnya, maka jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa anggap sebagai matriks A, ini matriks X, ini matriks B. Nah, jadi ternyata sistem persamaan linear itu bisa kita tulis ke dalam bentuk AX sama dengan B. Ya. AX sama dengan B. X-nya ini adalah solusinya. Ya kan? Solusinya siapa sih? Solusinya kan X1, X2, sampai Xn ya. Berarti si X ini adalah solusinya. A ini kita sebut matriks koefisien, ya, karena koefisien dari variabel. B-nya kita sebut konstanta. Matriks konstanta. Nah, matriks augmented kemarin yang gimana? Matriks augmented kemarin kan
ini ya, menghapuskan penjumlahan sama dengan dan variabelnya. Itu sebenarnya dari mana? Nah, dari sini. Menggabungkan matrik A dengan matrik konstanta. Ini matrik augmented kemarin, matrik yang diperluas. Ya. Nah, jadi sekarang kita belajar ke 1.3. Tujuannya juga masih sama untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Ya. Di bab 1.1 kita bahas perkenalan sistem persamaan linear. Di 1.2 kita bahas salah satu caranya, yaitu pakai eliminasi Gauss. Nah, nanti ini kita kenalan dulu sama matrik. Kenapa? Karena ada sifat-sifat matrik yang nanti bisa kita gunakan untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Ya. Jadi nyambung ya babnya. Makanya kita sekarang memperdalam dulu ke matriks. Kita flashback dulu ke matriks. Transpose matrik ya. Transpose matrik itu dinotasikan dengan A pangkat T. Itu ngapain? Dia merubah baris menjadi kolom. Jadi misalkan ini A-nya, maka A transpose barisnya diubah jadi kolom. Atau kolomnya diubah jadi baris. Nah, sama ya. Boleh beranggapan baris jadi kolom atau kolom jadi baris, itu sama aja. Nah, oke, itu sudah transpose. Sekarang trace. Nah, trace itu beda dari transpose. Kalau trace itu adalah penjumlahan dari diagonal. Karena penjumlahan dari diagonal artinya apa? Berarti ya yang punya trace itu hanyalah matrik-matrik yang persegi. Kenapa? Karena diagonal itu hanya dipunyai oleh matrik persegi. Ya kan? Diagonal tadi kan hanya dimiliki oleh matrik persegi. Nah, trace penjumlahan diagonal. Jadi trace ini juga sama. Kita bisa cari trace dari suatu matrik asalkan matrik tersebut persegi. Ya, misalkan ini punya matrik A, maka trace dari A ini tinggal dijumlahkan. Ini matrik B, trace dari B berarti diagonalnya tinggal dijumlahkan. Nah, min 1, 5, 7, 0. Ya. Nah, ini sudah. Sekarang ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya, udah pernah ya? Di SMA. Nah, ini sekarang kita di sini sifat-sifat matrik ya. Sifat-sifat matrik ini beberapa ada yang kita pakai nanti. Matrik itu komutatif, ya, asosiatif, penjumlahan, asosiatif perkalian, distributif kiri, distributif kanan. Nah, kenapa kok dibedakan distributif kiri dengan distributif kanan? Ini dikali A dari kiri, ini dikali A dari kanan. Kenapa? Karena matrik itu belum tentu komutatif perkaliannya. Nah, ini tidak selalu. Ya. Tidak selalu maksudnya apa? Berarti ada yang bisa jadi sama. A kali B sama dengan B kali A. Salah satu contohnya siapa? Yaitu ketika B-nya sama dengan matrik identitas. Ya. Kalau B-nya matrik identitas, A kali I sama dengan I kali A. Ya. Apakah cuma identitas? Bisa jadi masih ada matrik yang lain selain identitas yang memenuhi ini. Ya, jadi jawabannya yang penting yang benar adalah tidak selalu komutatif. Perkalian matrik itu tidak selalu komutatif. Kenapa tidak selalu? Berarti ada yang bisa komutatif, ada yang tidak ada. Tidak komutatif. Ya. Nanti kita pelajari mana yang komutatif, mana yang enggak. Nah, jadi maksudnya apa nih? Artinya mengalihkan dari kiri dengan mengalihkan dari kanan itu belum tentu sama hasilnya. Ya. Jadi makanya di sini ada distribusi kiri dan distribusi kanan. Maksudnya apa? Belum tentu nih kalau dikali dari kiri sama nih hasilnya dengan yang ini. Ini hasil ini belum tentu sama dengan ini. Ya. Karena yang ini dikali A dari kiri, yang ini dikali A dari kanan. Ya. Makanya dibedakan sama dia. Tapi yang pasti kalau dikali A dari kiri maka pasti ini akan sama dengan ini. Ini juga sama. Kalau dikali dari kanan maka yang pasti adalah itu akan sama dengan ini. Nah, tapi apakah ini sama dengan yang di atas? Ini yang belum tentu, ya, tidak selalu. Nah, pengurangannya juga sama, ya. Distributif kiri penjumlahan, distributif kanan penjumlahan, distributif kiri pengurangan, distributif kanan pengurangan. Ini distributif skalar. Ya. Nah, kalau skalar coba lihat, ini A-nya kecil ya. Kalau A kecil berarti kan skalar ya. Nah, dia nggak ada nih kali A dari kanan, ini kan dari kiri semua. Kenapa? Karena matrik itu kalau dikali skalar, ini itu akan sama dengan dari kiri atau dari kanan. Ini A-nya matrik A besar, A kecilnya skalar. Kalau A matriknya saya kali dari kiri dengan skalar, akan sama juga kalau saya ngalihkan dari kanan. Ya, karena perkalian skalar kan dikalikan semuanya. Ya. Jadi
Kalau perkalian skalar mau dari kiri atau mau dari kanan hasilnya sama. Makanya di sini nggak ada nih perkalian dari kanan. Perkalian skalar tapi dari kanan skalarnya. Ya, kenapa? Karena sama. Dari kiri dari kanan sama. Penjumlahan, pengurangan. Ya. Terus ini juga ini distributif matrik. Ini distributif matrik juga. Terhadap penjumlahan, terhadap pengurangan. Ini asosiatif skalar. Ini asosiatif skalar dan matrik. Nah, coba perhatikan ini. Kalau ada A kali BC, hanya dikalikan salah satu ya. Nggak boleh kedua-duanya. Jadi ke B saja atau ke C saja. Boleh. Tapi nggak boleh ke A kali B, A kali C. Nah, nggak boleh. Jadi ke salah satu mau dikalikan sama B saja atau mau dikalikan sama C saja. Nah, ini sifat-sifatnya gampang ya. Pasti udah kenal. Sekarang coba ini apa? Oh, ini pembuktian bahwa matrik itu asosiatif. Bisa dibaca sendiri ya. Dan bisa dicek sendiri bahwa matrik itu perkaliannya memang asosiatif. Nah, ini contoh yang AB tidak sama dengan BA. Misalnya ini. A-nya ini, B-nya ini. A kali B, coba kita hitung. Ini kan baris kali kolom ya. A kali B. Berarti baris dari A, kolom sama B. Min 1, 1, 0, berarti min 1, min 1, 2, min 2, 2, 9, 11, 4, 0, 4. Nah, ini AB. Terus kalau BA, berarti dari B ke A. Jadi barisnya B dengan kolomnya A. Jadi 1, 2 dengan min 1, 2. 1 kali min 1, min 1. 2 kali 2, 4. Berarti 3. Nah, ini satu komponen aja udah beda. Berarti kita sudah cukup bilang bahwa AB tidak sama dengan BA. Ingat, dua matrik dikatakan sama, maka tadi jika ukurannya sama, dan entry-entry yang bersesuaian juga sama. Ini min 1 bersesuaian sama 3, tapi min 1 tidak sama dengan 3. Nah, cukup kita temukan satu aja yang nggak sama, baru kita boleh bilang langsung bahwa AB tidak sama dengan BA. Nggak usah perlu dicek semuanya, nggak apa-apa ya. Nah, ini contoh yang AB tidak sama dengan BA. Jadi kesimpulannya apa? Urutan mengalihkan matrik itu sangat berpengaruh. Mengalihkan dari kiri atau mengalihkan dari kanan, ya, hasilnya bisa berbeda. Jadi hati-hati. Nah, sekarang matrik 0. Matrik 0 itu apa? Ya, matrik yang semuanya entry-nya 0. Ya, ini matrik 0, 2 kali 2, matrik 0, 3 kali 3, matrik 0, 2 kali 4, matrik 0, 4 kali 1, matrik 0, 1 kali 1. Ya. Nah, apa sifat-sifat matrik 0? Sifat-sifatnya ini. A ditambah 0. Nah, 0 di sini maksudnya matrik ya, bukan skalar. Karena kita tidak bisa menjumlahkan matrik dengan skalar. Jadi 0 di sini maksudnya adalah matrik 0. 0 di sini adalah matrik 0. A ditambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Dikurangi 0 juga A, jelas ya. A dikurangi A itu adalah matrik 0. Nah, yang di sini menarik nih. Coba 0 di sini sama 0 di sini. Nah, itu berbeda. Ya. Ini kan dituliskannya juga diketiknya udah beda ya. Kalau 0 di sini hasilnya adalah apa? Matrik atau skalar? Ini matrik. Ya. Kalau yang ini skalar. Jadi 0 di sini skalar. Skalar kali matrik hasilnya matrik. Nah, jadi 0 di sini adalah matrik. Nah, terus lihat berarti kan 0 di sini, 0 di sini, sama 0 di sini juga beda, sama 0 di sini juga beda. Nah, lihat. C kali A sama dengan 0. 0 di sini apa berarti? 0 di sini adalah matrik. Ya, kenapa? Kok tahu? Karena C-nya skalar, A-nya matrik. Skalar kali matrik, hasilnya matrik. Nah, berarti karena ini maksudnya adalah matrik 0. Kalau ada C kali A hasilnya matrik 0, berarti kemungkinan salah satunya ini harus 0. Ya, kalau nggak skalarnya yang 0, C sama dengan 0, makanya skalar ya. Atau A-nya yang 0, atau matriksnya yang sama dengan matriks 0. Ya. Nah, terus di matrik itu juga tidak berlaku hukum pencoretan. Kalau dulu di aljabar ya, di SMA, kalian pernah belajar ini ya. 2X sama dengan 6, berarti X sama dengan 3. Itu ngapain sih sebenarnya? Nah, sebenarnya ada sesuatu di balik itu ya. Yang sebenarnya langkah yang kita lakukan itu sebenarnya adalah 2X sama dengan 2 kali 3. Ya, baru 2-nya kita coret. Nah, baru kita simpulkan X sama dengan 3. Nah, ini namanya hukum pencoretan. Nah, di matrik tidak berlaku hukum pencoretan.
Ya. Kalau ada A, B sama dengan AC, kita nggak boleh simpulkan B sama dengan C. Jadi kalau ada A, B sama dengan AC, maka kita nggak boleh simpulkan berarti B sama dengan C. Nah, ini salah. Ya. Contohnya apa? Contoh penangkalan ini. Ini A, ini B, ini C. Coba kita cek A kali B. A kali B 0, 3, 3, 0, 4, 4, 0, 6, 6, 0, 8, 8. Jadi AB hasilnya ini. Ya. Nah, sekarang kita cek A kali C. 0, 3, ini. 0, 4, ini. 0, 6, ini. 0, 8. Ternyata AC-nya juga ini juga. Berarti AB sama dengan AC, yaitu ini. Tapi B-nya sama nggak dengan C? B-nya nggak sama dengan C kan? Berarti artinya apa? Kita nggak boleh coret A, lalu kita simpulkan bahwa B sama dengan C. Ini ada contoh yang B-nya nggak sama dengan C. Ya. Nah, sekarang kalau A, B sama dengan 0, A-nya belum tentu A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0. Ya, misalkan kayak yang tadi. Kalau tadi kan ini ya, C kali A sama dengan 0. Berarti kemungkinannya kalau nggak C-nya yang sama dengan 0, atau matriksnya yang sama dengan matriks 0. Gitu kan? Nah, tapi kalau A, B sama dengan 0, kita nggak boleh simpulkan. Berarti kalau nggak A-nya yang matriks 0, atau B-nya yang matriks 0. Nah, ini nggak boleh juga. Kalau yang ini benar, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena belum tentu. Belum tentu ini salah satunya 0. Di matriks bisa jadi dua-duanya nggak 0, tapi dikalikan jadi 0. Ya, contohnya apa? Contohnya ini. Coba lihat. A ini matriks 0? Enggak ya. Kalau matriks 0 kan harusnya 0 semua. B matriks 0? Enggak juga. Ya. Kalau B-nya matriks 0, ini harusnya 0 semua. Nah, tapi coba. A kali B, ini kali ini 0, ini kali ini 0. Ya, 0. Ini kali ini 0, ini kali ini 0, 0. Ya. Ini kali ini 0, ini kali ini 0, ini kali ini 0, ini kali ini 0. Nah, A kali B hasilnya adalah matriks 0. Ya. Hanya ini B-nya ini hasil kalau dikalikan hasilnya matriks 0. Tapi A-nya bukan matriks 0, B-nya juga bukan matriks 0. Ya. Jadi hati-hati. Kalau ada dua matriks dikalikan sama dengan 0, belum tentu salah satunya harus 0. Belum tentu. Ya. Bisa jadi enggak. Ini contohnya. Nah, tadi sempat saya singgung matriks identitas. Di sini apa sih matriks identitas? Matriks identitas itu adalah matriks persegi. Matriks persegi yang di diagonal utamanya 1, yang lainnya 0. Jadi ini disebut matriks identitas 1 kali 1, ini matriks identitas 2 kali 2, matriks identitas 3 kali 3, matriks identitas 4 kali 4. Apa itu matriks identitas? Matriks persegi yang entry di diagonalnya 1 dan yang lainnya 0. Itu matriks identitas. Kenapa disebut matriks identitas? Karena sembarang matriks kalau dikalikan matriks identitas hasilnya kembali ke matriks itu sendiri. Jadi seperti identitas. Ini ya. Kalau A dikalikan matriks identitas, mau dari kanan atau mau dari kiri, maka hasilnya akan matriks itu sendiri. Nih, bahkan A-nya nggak harus persegi. A-nya di sini, A-nya di sini dia bilang M kali N. Ya. A-nya M kali N, nggak harus persegi. Nah, kita bisa kalikan matriks identitas kalau dari kanan supaya bisa dikalikan karena A-nya itu M kali N, berarti matriks identitasnya harus berukuran N kali N. Ya. Kalau nanti dari kiri, berarti matriks identitasnya harus berukuran M kali N. Ya. Matriks identitas selalu persegi ya. Meskipun A-nya nggak persegi, ini tapi matriks identitas selalu persegi. Kalau I-nya M kali M dikalikan A M kali N kan hasilnya M kali N. Terus inverse dari matriks ya. Inverse dari matriks ngapain? Inverse dari matriks itu sama kayak di aljabar yang kalian kenal ya. Kalau inverse itu sebenarnya tergantung operasinya ya. Misalkan contoh sederhananya misal gini. 2 ditambah A sama dengan 0. Jadi A-nya berapa? A-nya sama dengan 2. Nah,
Min 2 ini kita sebut sebagai inverse pada Min 2 ini inverse dari 2 pada operasi penjumlahan. Tapi kalau saya punya 2 kali A sama dengan 1, maka kita akan punya B aja. B-nya sama dengan setengah. Ya. Setengah ini kita sebut sebagai inverse dari 2 pada operasi perkalian. Jadi inverse itu tergantung pada operasinya. Juga dia bergantung pada identitas. Ya. 0 ini adalah identitas di operasi penjumlahan. 1 ini adalah identitas di operasi perkalian. Ya kan? 0 ini identitas, benar nggak? Iya, kenapa? Karena A tambah 0 hasilnya selalu A kan? Makanya 0 disebut identitas di operasi penjumlahan. 1 juga sama. 1 ini identitas nggak? Iya, identitas di mana? Di perkalian. Kenapa? Karena A kali 1 hasilnya selalu A. Ya, jadi 0 identitas di penjumlahan, 1 identitas di perkalian. Nah, maksudnya apa? Kalau mau ngomongin inverse, berarti harus jelas dulu siapa identitasnya. Ya, inverse-nya 2 di penjumlahan, ya, harus tahu dulu nih identitas penjumlahan siapa. Inverse-nya 2 di operasi perkalian, harus tahu dulu identitas di operasi perkalian siapa. Baru kita bisa cari inverse-nya. Nah, di matriks juga sama. Di matriks juga sama ya. Di matriks itu juga sama. Kan kita udah belajar identitas dari matriks ya. Identitas dari matriks siapa ya? Matriks identitas tadi kan. Matriks persegi yang 1 di diagonal utamanya, 0 di yang lainnya. Itu matriks identitas. Berarti kalau udah ngomongin identitas, kita bisa ngomongin inverse-nya. Ya, jadi A, B sama dengan I. Atau B, A sama dengan I. Nah, berarti A, B saling inverse. Ini juga sama nih, berarti min 2 kan inverse-nya 2 di penjumlahan. Berarti kita sebut 2 dan min 2 saling inverse di operasi penjumlahan. Misalnya ini juga sama. 2 dan setengah saling inverse di operasi perkalian. Nah, sekarang konsep itu kita bawa ke matriks. A kali B sama dengan I. Berarti matriks A dan B itu adalah saling inverse. Kenapa? Karena hasilnya adalah identitas. Ya. Dua objek dioperasikan hasilnya identitas, maka dua objek itu adalah saling inverse. Ya. Oke, terus contohnya apa nih? A, B. A kali B hasilnya identitas. Berarti ini inverse-nya ini. Atau sama juga, ini inverse-nya ini. Kan saling inverse ya. Jadi kita bisa bilang A inverse-nya B, B inverse-nya A. Kau tahu? Karena A kali B hasilnya adalah identitas. Ya, saling inverse kalau dioperasikan hasilnya identitas. Nah, matrik yang punya inverse disebut matrik non-singular. Ya. Sedangkan matrik yang nggak punya inverse namanya matrik singular. Misalkan ini, jika sifat-sifat dari inverse ya, sekarang kita masuk ke sifat-sifat inverse. Jika B dan C keduanya adalah inverse dari A, B dan C keduanya adalah inverse dari A. Berarti kesimpulannya B sama dengan C. Nah, ini kalau disederhanakan dalam bahasa manusia, maksudnya apa sih? Jadi maksudnya inverse itu tunggal. Kalau ada, dia tunggal. Ya. Ini kan B inverse-nya A. C inverse-nya A. Terus disimpulkan B sama dengan C. Oh, berarti inverse-nya tunggal. Ya. Inverse itu kalau ada, dia tunggal. Ingat, inverse tidak selalu ada. Contohnya siapa? Di bilangan juga sama. Kita belum tentu punya inverse. Coba. Inverse-nya 0 di perkalian siapa? 0 kali berapa sama dengan 1. Bisa nggak? Nggak bisa kan kita cari C. Nah, berarti artinya apa? 0 ini nggak punya inverse di operasi perkalian. Nah, di operasi penjumlahan punya inverse nggak dia? Punya. 0 ditambah berapa sama dengan 0. Kan identitas di penjumlahan 0. Ya, 0 tambah berapa? 0. Berarti inverse-nya 0 di penjumlahan itu adalah 0 sendiri. Tapi 0 nggak punya inverse di perkalian. Ya. Nah, di matrik juga sama. Ya. Tidak semuanya punya inverse. Kalau ada, maka menurut teorema ini, inverse-nya itu adalah tunggal. Inverse-nya tunggal. Ya.
Nah, matrik 2 kali 2, ya ini udah kalian kenal di SMA, determinannya. Kalau ada A, B, C, D, maka ini bertukar tempat, diagonalnya. B sama C tetap, tapi berubah tanda. Dikali, ini apa? Determinan dari A, D, min B, C ini kita kenal sebagai determinan dari A. Dari mana rumus ini nanti kita pelajari, nanti kita kupas. Ya. Kenapa sih kok investor harus pakai rumus ini di SMA? Dari mana ini munculnya? Nanti kita bahas. Ya. Nah, sekarang ini apa? Nyari inverse, nah, gampang ya, nyari inverse 2 kali 2 masih gampang. Ini ada sistem sama linear, 2 kali 2 diubah. Nah, ini salah satu aplikasinya ya, udah mulai kelihatan. Kenapa sih kok kita perlu belajar matriks sekarang? Nah, ternyata adalah salah satu manfaatnya untuk mencari solusi dari sistem. Ya, coba kita lihat. Ini sistem persamaan linear dengan dua variabel, variabel x, y, dan dua persamaan. Ya. Kalau ini kita ubah ke dalam bentuk matriks, maka akan jadi seperti ini. UV, AX plus BY, CX plus DY. Koefisien dengan variabelnya saya pisahkan, maka akan jadi seperti ini. UV sama dengan AB, CD, XY. Berarti ini A, X sama dengan B. Yang tadi, yang begini. A, X sama dengan B. Ya. Berarti ini A-nya, matriks koefisien. Ini X-nya, ini, nah ini B-nya, matriks konstanta. Ya. Nah, gimana cara mencari X? Nah, cara mencari X gampang ya. Kalau kita punya U, V, terus di situ A, B, C, D, di sini X. Nah, kita mau cari X. Ya, berarti ini dikalikan inverse-nya kan. Kalau A, B, C, D ini punya inverse, ya, kita sebut saja ini matriks A. Kita sebut itu matriks A. Berarti seandainya dia punya inverse, berarti inverse-nya siapa? 1 per AD min BC DA min B min C. Ini kan? Nah, berarti gimana? Ya tinggal dikalikan dari kiri. Kalikan dari kiri oleh inverse-nya. Jadi ini kalikan A inverse UV sama dengan A inverse A kali XY. Nah, kita tahu A inverse kali A, itu kalau saling inverse dikalikan hasilnya adalah identitas. Jadi, identitas kali XY adalah XY sama dengan A inverse U. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa ternyata kalau mau cari solusi, solusi dari sistem ini, ternyata kita cukup mengalihkan inverse dari matriks koefisiennya, mengalihkannya dari kiri dengan si matriks konstanta. Nah, ketemu X. Ya. Misalkan gini, saya kasih contoh konkret. Misalkan 2X plus B sama dengan 3. X min Y sama dengan 4. Ini kalau cara manual gimana? Kalau cara manual berarti ditambah ya. Tambah berarti 3X sama dengan, ini saya ganti 3 biar gampang. Berarti 6. Nanti X sama dengan 2. Habis ketemu, disubstitusi ke salah satu kan. X min Y sama dengan 3. 2 min Y sama dengan 3. 2 min 3 sama dengan Y. Y sama dengan min 1. Nah, ini cara manual. Ya. Nah, coba kalau kita pakai cara matrik gimana? Kita pakai cara matrik, berarti kita punya, kita arahkan ke AX sama dengan B. Jadi ke 1, 1, min 1, terus ini XY, terus B-nya adalah 3, 3. Nah, cara tadi gimana? Kita mau cari X ini. Nah, berarti kita cukup mengalihkan inverse dari matriks koefisien, mengalihkannya dari sebelah kiri ke matriks konstanta. Nah, kita cari dulu nih inverse-nya A. Inverse-nya A berarti siapa? 1 per, ini kali ini apa? Min 2, min, ini kali ini 1. Ini berarti ditukar tempat, min 1, 2, ini berganti tanda.
Berarti inverse dari A itu siapa? Inverse dari A itu adalah 1 per min 3 min 1 min 1 ini min 1 2 supaya nggak banyak min 1/3 1 1 1 min 2. Nah ini A inverse nya ya. Kalau mau mengalihkan, kalau mau mencari solusinya berarti gini, AX sama dengan B. Kalau mau mencari solusi X berarti kita kalikan A inverse dari kiri. Nah, kalau di sebelah kiri kita kalikan dari kiri, maka sebelah kanan juga harus kita kalikan dari kiri. Ingat, mengalihkan dari kiri dan mengalihkan dari kanan itu belum tentu sama. Jadi hati-hati. Kalau sebelah kiri, ruas yang sebelah kiri dikalikan dengan inversenya dari sebelah kiri, maka yang ruas sebelah kanan juga harus kita kalikan dari sebelah kiri. Nah, terus ini jadi apa? A inverse A, X sama dengan A inverse B. Ini identitas X sama dengan A inverse B. Identitas kali X, X sama dengan A inverse B. Ya, A inverse-nya siapa? A inverse-nya ini tadi kan? 1/3, 1, 1, 1, min 2. B-nya siapa? B-nya ini kan? 3 tadi ya. 3, 3. Nah, coba kita kalikan. Ini berarti 1 kali 3 ditambah 1 kali 3. 6. 1 kali 3, 3 min 2 kali 3. Min 2 kali 3, min 6. Ya. Min 6 kali min 3. Berarti hasilnya adalah 6 kali 1/3, 2 min 1. Nah, dari sini kita tahu ini X-nya, ini Y-nya. Nah, sama kan? Sama dengan ini. X-nya 2, Y-nya min 1. X-nya 2, Y-nya min 1. Ya. Nah, ini cuma salah satu manfaat dari matriks. Ya. Nanti ada lagi 5 manfaatnya. Ini kelihatannya Pak repot banget pakai cara ini Pak gitu. Ini kan bisa aja kerjain langsung ya, karena ini permasalahan kalian baru 2x2. Nanti kalau permasalahan kalian 3x3, 4x4, ya akan lebih mudah kalau pakai cara ini, pakai cara matriks. Ya. Nah, jadi dinikmati aja dulu nih, kita sifat-sifat matriknya apa aja sih. Nanti pasti ada yang bermanfaat. Jadi ini tadi cara manual, ya, ketemu X-nya 2, Y-nya 1, ini pakai cara matriks. Nah, ketemunya sama X-nya 2, Y-nya 1. Nah, sekarang sifat matriks, sifat inverse ya. A, B inverse itu sama dengan B inverse, A inverse. Inverse dari AB, kalian AB itu hati-hati bukan gini. Nah ini salah. Yang benar gimana? Yang benar dibalik. B inverse A inverse. Ya, transpose juga sama. A B transpose itu berarti hasilnya B transpose kali A transpose. Ya. Kenapa bisa gitu? Nah ini dibuktikan. Buktiannya ini. Ingat, kalau memang benar ini adalah inverse dari AB, ini kan berarti maksudnya, ini kalau dimanusiakan bahasanya apa? Berarti matrik yang sebelah kanan ini, itu adalah inverse dari AB, A kali B. Ya. Matrik yang sebelah kanan ini itu adalah inverse dari A kali B. Nah, berarti kalau dua matrik saling inverse, kalau dikalikan hasilnya harus identitas. Berarti kita kalikan aja nih, AB sama yang sebelah kanan, sama inverse-nya. Nah, hasilnya adalah identitas. Mau ngalih dari kiri AB-nya, atau mau ngalih dari kanan AB-nya. Ya, hasilnya sama-sama identitas. Ya. Nah, terus ini apa? Nah, ini latihan ya, ini latihan menghitung inverse, mencari inverse. Nah, sekarang ini pangkat dari matrik. Pangkat 0 didefinisikan sebagai matrik identitas. Jadi sembarang matriks, kalau dipangkatkan 0, hasilnya adalah matrik identitas. Kalau dipangkat n, berarti ya dikalikan A kali A kali A sampai sebanyak n. A-nya ada sebanyak n. A pangkat min n, A pangkat min kalau dulu
di bilangan, di aljabar, 2 pangkat min 3, itu kita nulisnya gimana? 1/2 pangkat 3. Gitu kan? Nah, kalau sekarang matriks A pangkat min 3, ini kita nggak boleh tulis jadi 1/A pangkat 3. Kenapa nggak boleh? Karena di matriks kita tidak ada mendefinisikan pembagian. Ya. Di matriks kita tidak kenal operasi pembagian. Nah, jadi gimana A pangkat min 3? A pangkat min 3 itu sama saja dengan A pangkat min 1 di pangkat 3. Nanti dicari inverse-nya. Dicari inverse-nya. Ya. Nah, A pangkat min N berarti A pangkat min 1 di pangkat N. Ini juga sama ya. Boleh dibalik. A pangkat min N itu kan sama saja dengan A pangkat min 1 di pangkat N, atau boleh juga kita tulis A pangkat N pangkat min 1. Yang sama. Dan sifat pangkat, ya, nggak usah dimaksud di bilangan kan. A pangkat B kali C sama dengan A pangkat C kali B. Boleh ditukar-tukar. Ini min 1N, jadi N kali min 1 kan boleh ditukar pangkatnya ya. Nah, penjumlahan juga sama. Kalau kita punya A pangkat B tambah C, berarti A pangkat B kali A pangkat C. Nah, di matriks juga sama. Kalau ada A pangkat B tambah C, maka A pangkat B kali A pangkat C. Di matriks. Ini sama juga. Nah, ini inverse dari inverse itu akan kembali ke dirinya sendiri. A pangkat N ini yang tadi saya bilang, ya, barusan. N, A pangkat min N itu boleh kita tulis sebagai cari aja inverse-nya, baru di pangkat N, atau cari aja perpangkatan A sebanyak N, baru cari inverse-nya. Nah, sama. Ya, hasilnya sama. Sama-sama A pangkat min N. Nah, terus yang ini, K, A pangkat min 1. Nah, ini sebenarnya juga sama ya. K, A pangkat min 1. Berarti kan, K-nya skalar, K-nya skalar, A-nya matriks. Sebenarnya ini mengikuti aturan ini. Nah, jadi dibalik. Jadi A pangkat min 1 kali K pangkat min 1. Nah, cuman karena K-nya skalar, K-nya kan skalar. Jadi ini K pangkat min 1 sama dengan 1/K. Nah, ya kan? Nah, mengalihkan skalar bisa dari kanan, bisa dari kiri. Jadi ini sama dengan 1/K kali A pangkat min 1. 1/K sama dengan siapa? Sama dengan K pangkat min 1 A pangkat min 1. Nah, makanya dia jadi ini. Nah, asal mulanya dia sama juga kayak ini, dibalik. Nah, A, B pangkat min 1 dibalik. B dulu, baru A. A, B transpose dibalik. B dulu yang ditranspose baru A. K, A inverse juga sama, dibalik. A dulu, baru K. Nah, karena K-nya skalar, sifat skalar kita bisa mengalihkan dengan matriks dari kiri atau dari kanan, hasilnya sama. Ya. Terus, nah ini hati-hati ya. Kalau ada A plus B kuadrat, kalau kita dulu ya X dari A, B, C. A tambah B kuadrat dulu gimana? A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadratnya kalau di bilangan. Nah, kalau di matriks, nah jangan sekali-sekali kalian tuliskan begitu. Jangan sekali-sekali kalian tuliskan jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kenapa? Karena asal mula A tambah B kuadrat ini adalah apa? A tambah B dikali A tambah B. Berarti ini kali ini A kuadrat, ini kali ini adalah AB, ini kali ini adalah BA. Nah, nggak boleh kalau berubah jadi AB. Ya, karena AB belum tentu sama dengan BA. Ini kali ini adalah B. Sartini Pupil 11. Ya, jadi nggak boleh ditulis sendiri seperti ini. Kenapa? Karena AB belum tentu sama dengan BA. Terus, ini sifat-sifat dari transpose. Matrik ditranspose 2 kali, hasilnya dirinya sendiri, sama kayak inverse. Ya. Penjumlahannya transpose seperti ini, pengurangannya juga sama. Kalian K. Nah, ini coba K-nya kenapa kok? Ini juga sama sebenarnya. K, A, transpose, ini sebenarnya adalah A transpose kali K
transpus. Nah, A transpus apa? A transpus, K transpus. K transpus siapa? K transpus, K-nya kan skalar. Skalar kan berarti 1 kali 1 kan? Kalau di transpus, ya dirinya sendiri kan? Nah, makanya jadi, karena dia skalar, kita bisa pindah ke kiri. Bisa ngalih dari kanan atau ngalih dari kiri. Sama. Makanya jadi ini. Ini yang tadi AB transpus sama dengan B transpus A transpus. Nah, ini juga nanti sering kita pakai bahwa ini sama dengan ini. Apa itu ini sama dengan ini? Ini kalau dimanusiakan berarti ngomongnya gimana? Inverse dari transpus matriks sama dengan transpus dari inverse-nya. Nah ya, sekali lagi, inverse dari transpus matriks itu sama dengan transpus dari inverse-nya. Jadi inverse-nya di transpus, gitu ya. Nah, 1/4 selesai. Sekarang itu masih di SMA semua ya, ini nostalgia aja nih. Nah, ini matriks elementer untuk menemukan inverse dari A. Sebelum ke 15 ada pertanyaan enggak? Nggak ada. Oke. Matriks elementer. Kita kenalan dulu sama matriks elementer. Gunanya apa matriks elementer ini? Untuk menemukan inverse dari matriks A. Ya. Sebelum ke matriks elementer, ada beberapa definisi yang perlu kita bahas. Ini, matriks A dan B dikatakan ekuivalen baris ya, jika ya, salah satunya diperoleh dari matriks yang lain dengan melakukan beberapa kali operasi baris elementer. Ya. Jadi A dan B disebut matriks ekuivalen baris. Matriks A dan matriks B disebut ekuivalen baris kalau si A ini diperoleh dari B dengan melakukan beberapa operasi baris elementer. Atau sebaliknya, si B ini diperoleh dari A dengan melakukan beberapa operasi baris elementer. Ya. Itu kita sebut A dan B adalah ekuivalen baris. Contohnya apa? Contohnya misalkan ya ini. Coba misalkan kayak matriks ini aja. Matriks ini ya. Ini kalau kita kerjakan pakai eliminasi Gauss, 2, 1, 3, 1, min 1, 3. 2, 1, 3, 1, min 1, 3. Ya. Coba, ini berarti apa? Kan harus 1 ya. Berarti ini akan lebih baik kalau row 1 tukar dengan row 2. Jadi 1, min 1, 3. Terus 2, 1, 3. Nah, terus karena ini udah pivot, kenapa ini ditukar? Karena ini entry tak nol pertama pada baris 1 bukan 1. Sebenarnya saya bisa kan ngalihkan dengan setengah. Baru 1 kali setengah, tapi nanti jadi pecahan semua di sini. Nah, kita bekerja dengan pecahan. Padahal di bawahnya ada 1. Nah, daripada bekerja dengan pecahan, nah ini saya tukar aja. Yang ini baris kedua saya tukar dengan baris pertama. Tapi benar nggak kalau misalkan ngalihkannya pakai caranya pakai ngalih setengah di sini? Benar juga, ya? Bisa juga dikerjakan. Kalau kalian mau bekerja dengan pecahan, nggak salah. Nah, ini karena sudah punya pivot, berarti pivot ini digunakan ya, untuk mengenalkan bawahnya. Berarti ini row 2, dikurangi 2 kali row 1. Jadi 1, row 1-nya tetap, row 2-nya berubah menjadi row 2 kurangi 2 row 1. Ini kurangi 2 row 0, ini kurangi 2 kali ini. 1 kurangi 2 kali ini. Berarti berapa? 3 ya. 1 dikurangi 2 kali min 1. Min 2 kali min 1, 2 kali 1, 3. Atau 3 dikurangi 2 kali min 3. Berarti min 3. Nah, terus habis itu ini entry tak nol pertama pada baris 2. Ada 1 belum? Belum. Berarti kita nggak punya pivot. Supaya jadi pivot, ini berarti sepertiga R2. R2 berarti 1, min 1, 3, 0, 1, min 1. Nah,
0, 1, min 1. Sekarang kita udah punya pivot. Ini pivotnya, ini pivotnya. Nah, ini sudah dalam bentuk matriks echelon baris ya, tapi belum tereduksi karena ini belum 0. Nah, sekarang kalau kita mau mengarahkan ini ke bentuk echelon baris tereduksi, kita tinggal nolkan ini ya. Kita nolkan ini berarti pakai apa? Row 1 ditambah row 2. Jadi 1 tambah 0, 1, min 1 tambah 1, 0, 3 tambah min 1, 2. Row 3-nya, row 2-nya karena nggak ini, nggak di OBE berarti tetap. Nah, dari sini ketemu apa? Bahwa X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 1. Ya, sama ya. Nah, sekarang hubungannya sama ini apa? Nah, coba lihat. Dua matrik dikatakan ekivalen baris jika salah satunya diperoleh dari matrik yang lain dengan melakukan beberapa kali operasi baris elementer. Coba perhatikan, ini ke sini, tadi saya ngelakuinnya pakai apa? Pakai operasi OBE kan? OBE tukar baris. Berarti kita sebut ini sama ini sebagai ekivalen baris. Matrik ini dan matrik ini ekivalen baris. Terus ini sama ini saya lakukan pakai apa? Pakai OBE juga kan? Berarti ini sama ini ekivalen baris juga. Ya. Terus ini sama ini juga ekivalen baris, ya, karena dari sini ke sini saya melakukan 2 kali OBE. Ya, berarti ini juga ekivalen baris ke sini. Terus seterusnya. Jadi dengan kata lain, ini ekivalen baris ke sini, ini ke sini juga ekivalen baris, ini ke sini ekivalen baris, ini ke sini juga ekivalen baris. Ya. Ini ke sini juga, ini ke sini juga, ini ke sini juga. Ya. Nah, jadi pokoknya dua matrik yang dikatakan ekivalen baris kalau salah satunya diperoleh dari beberapa kali melakukan operasi baris elementer. Gitu ya. Tahu ya ekivalen baris. Nah, sekarang definisi 2 nih. Sebuah matrik E, matrik E itu disebut sebagai matrik elementer. Kapan matrik E itu disebut matrik elementer? Jika dia diperoleh dari matrik dari melakukan single, ya, melakukan operasi baris elementer ke matrik identitas. Atau bahasa sederhananya adalah matrik elementer diperoleh dari melakukan OBE pada matrik identitas tepat satu kali. Jadi harusnya dari matrik OBE-nya harus dari matrik identitas dan OBE yang dilakukan harus tepat satu kali. Ya, maka dia disebut matrik elementer. Nah, kalau ini kan tadi ini ke sini bukan matrik elementer. Kenapa? Karena ini diperoleh dari sini. Nah, ini bukan matrik identitas. Padahal matrik elementer itu harus dari matrik identitas. Contohnya gimana misalkan? Misalkan gini. 1, 0, 0, 1. Ini matrik identitas kan? Kalau saya punya tukar R1 dengan R2. Berarti ini jadi 0, 1, 1, 0. Nah, ini kita sebut sebagai matrik elementer. Terus misalkan saya OBE nih. Saya OBE dengan cara saya OBE lagi R1 tambah R2. Berarti ini kita punya lagi matrik lain. Kita sebut matrik A. Berarti karena yang ditulis pertama R1, berarti yang berubah R1 ya. 1, 1, 1, 0. Nah, ini sudah bukan matrik elementer. Kenapa? Karena ini 2 kali melakukan OBE dari matrik identitas. Padahal matrik elementer itu adalah melakukan OBE-nya tepat 1 kali. Jadi hanya ini yang disebut matrik elementer. Yang OBE-nya tepat sekali. Yang begitu di OBE lagi, nah ini sudah bukan matrik elementer. Ya. Nah, contohnya, coba ini matrik elementer nggak? Iya, kenapa? Karena dia diperoleh dari OBE-nya apa tuh? OBE-nya? Min 3 R2. Ini, lakukan OBE ini, hasilnya kayak ini. Ya kan? Ini matrik elementer nggak? Iya. Apa tuh? Dia menukar baris 2 dan 4. Ya. Tukar row 2 dengan row 4. I-nya 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ini I-nya. Ya. Lakukan OBE R2 tukar dengan R4.
R2 tukar dengan V4. Maka hasilnya akan ini kan. Nah, karena melakukan OB-nya tepat sekali, maka ini adalah matrik elementer. Nah, ini matrik elementer juga nggak? Coba. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini identitasnya. Coba, ini matrik elementer katanya ya. Nah, OB-nya apa nih? Ini OB-nya R1 ditambah 3R3. Nambah baris pertama dengan kelipatan 3 baris ketiga. Ditambahkan baris pertama dengan 3 kali baris ketiga. Hasilnya ini. Ya, 1 tambah 3 kali 0, 1. 0 tambah 3 kali 0, 0. 0 tambah 3 kali 1, 3. Ya. R2 sampai R3-nya tetap. Karena kita melakukan OBE tepat sekali, maka ini disebut matrik elementer. Ini matrik elementer juga enggak? Iya, matrik identitas itu sendiri adalah matrik elementer juga. OBE-nya apa? OBE-nya yang mengalihkan dirinya dengan 1. 1 kali R1, misalnya. Atau 1 kali R2, atau 1 kali R2, atau 1 kali R3. Nah, 1 kali R1. Ini kan mengalihkan baris dengan skalar tak nol. Nah, jadi matrik identitas sendiri itu juga ternyata adalah matrik elementer. Ya. Nah, sekarang kegunaannya nih. Apa kegunaan matrik elementer ini ya? Sehingga kita harus tahu. Lu kenalan sama matrik elementer. Kegunaannya apa nih? Coba. Coba cek nih. Ini matrik elementer bukan? I-nya sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini matrik elementer ya. Rendahnya apa OBE-nya? OBE-nya adalah R3 ditambah 3 kali R1. Ini R1, R2-nya tetap. Yang berubah kan R3 nih ya. Jadi ini tambah 3 kali ini, 3. Ini tambah 3 kali ini, 0. 1 tambah 3 kali 0, 1. Nah, jadi ini matrik elementer ya. Kenapa? Karena diperoleh dari meng-OBE matrik identitas tepat 1 kali. Berarti ini matrik elementer. Nah, sekarang kegunaannya apa? Coba kita gunakan operasi ini ke sini. Berarti kita punya di situ 1, 0, 2, 3, 2, min 1, 3, 6, 1, 4, 4, 0. Kita lakukan OBE yang sama. Ya. R3 ditambah 3R1. 1, 0, baris kedua, dan pertamanya tetap. Ini berubah. Ya. R3 tambah 3 kali 1. Ini tambah 3 kali ini apa? 4. Ini tambah 3 kali ini 4. Ini tambah 3 kali ini 10. Ini tambah 3 kali ini 9. Ya. Nah, sekarang coba hitung E kali A. E kali A sudah dihitung sama dia ya, bahwa hasilnya sama. Sama dengan yang kita peroleh. Lihat. E, matrik elementer tadi, kalau saya kalikan A, hasilnya ini. Dan hasil ini ternyata sama dengan yang kita peroleh barusan. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya, OBE yang kita lakukan ini kita punya matrik elementernya masing-masing. Ya. Coba kita terapin ya. Ini kita sebut E1. Ini kita sebut E2. Ini kita sebut E3, E4. Jadi 4 matrik elementer. E1-nya berarti siapa? E1-nya berarti siapa? Kalau R1 tukar dengan R2. Ini kan matriknya 2 kali 2 ya. Berarti 0, 1, 1, 0. Ini E1-nya. Terus E2-nya R2 kurangi 2R1. I-nya yang ini. I-nya itu adalah 1, 0, 0, 1. Nah,
E2-nya adalah R2 kurangi 2R1. Supaya jadi matrik elementer, kita nggak boleh dari sini ya, tapi tetap dari matrik identitas. R2 berarti R1-nya tetap 1, 0. Nah, R2-nya berubah. Ini dikurangi 2 kali ini. Berarti min 2. Ini dikurangi 2 kali ini. 1. Terus, ketiganya, sepertiga R2 berarti 1, 0, 0, sepertiga. Terus E4-nya R1 tambah R2. Nah, karena R1 duluan, berarti yang berubah di row 1. Row 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 0, 1. Nah, kita punya ini. Nah, sekarang kita kalikan. Kita kalikan A-nya dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Jadi kita kalikannya gimana? E1, E4, E3, E2, E1 kali A. Ya. Hasilnya harusnya sama dengan ini. Kenapa? Kenapa hasilnya harusnya sama dengan ini? Karena matrik-matrik elementer ini tadi kita peroleh dari OBE yang ini kan masing-masing. Masing-masing OBE kita cari matrik elementernya. OBE-nya ini kita cari elementernya. OBE-nya ini ketemu matrik elementernya yang ini. OBE-nya ini ketemu matrik elementernya yang ini. Jadi kalau ini saya kalikan, hasilnya harusnya sama dengan ini. Nah, coba kita kalikan. E4 kali E3 dulu. E4 kali E3 hasilnya apa? 1, 1, 0, 1. E3-nya 1, 0, 0, sepertiga. Jadi 1, 0, 0, sepertiga. Nah, ini E4 kali E3. E4 kali E3. Sekarang E2 kali E1. Kali E2 kali E1 berarti 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 0. Ini hasilnya apa? Ini hasilnya adalah 0, 1, 1, min 2. Ya, berarti coba kita cek. Kalau gitu, ini kita sebut, ini ya, ini kan udah kita kali. Ini kita sebut matrik C, matrik D. Ya, ini berarti ini C-nya, ini C, ini D. Kita kalikan C sama D. Coba C kali D. C kali D, C-nya 1, 3, 3. Ini C-nya kan. D-nya ini 0, 1, 1, 2. 0, 1, 1, 2. Hasilnya apa? Jadi sama dengan 0, sepertiga, terus 1, min 23. Ini 1, min 23. Jadi 3/3 min 23. 3/3 min 2/3 adalah 1/3. 0, sepertiga. Terus ini 0, min 23. Ini sepertiganya saya keluarkan. Jadinya 1, 1, 1, min 2. Nah, ini yang kita peroleh apa? Ini adalah C, D. Padahal tadi apa? Padahal tadi C kali D dikali A. Ya. Nah, coba CDA. CD kali A berarti sepertiga 1, 1, 1, min 2 dikali A-nya. A-nya adalah dengan 2, 1, 1, min 1.
2, 1, 1, min 1. 2, 1, 1, min 1. Oke, nah coba. Berarti sepertiga, terus ini 1 kali 2, 2, 3, 1, min 1, 0, 2, min 2, 0, 1, min 3. 1 tambah 2, 3. Ini hasilnya kalikan sepertiga, 1, 0, 0, 1. Nah, lihat hasilnya adalah yang ini. 1, 0, 0, 1. Sama dengan yang ini. 1, 0, 0, 1. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa setiap kita melakukan eliminasi Gauss, ya, kan ada kita lakukan beberapa kali OBE. Nah, setiap OBE itu punya masing-masing punya matrik elementer, ya. Jadi maksudnya apa? Jadi kita punya dua cara nih selain pakai eliminasi Gauss. Kita juga bisa pakai matrik elementer. Nah, ini kan yang saya kalikan tadi si A-nya kan, A-nya kan cuma 2, 1, 1, min 1. Ini kan, coba. 2, 1, 1, min 1 yang saya kalikan. Tapi kalau saya ikutkan ininya, kan yang saya kalikan cuma ini ya. Kalau saya ikutkan ininya, nah nanti ketemu juga nih hasilnya. Ini. Coba diikutkan. Coba diikutkan. Ini dikali 2, 1, min 1. Ini saya perluas ya. Saya tulis matrik augmentednya. Di sini ada 3. Nah, maka di sini diperluas juga. Kan ini sama ini udah di sini. Ini sama ini udah di sini. Jadi tinggal ini sama ini kan ya. 1 kali 3, 3, 1 kali 3, 3, berarti 6. Terus ini sama ini udah, ini sama ini juga udah di sini. Sekarang ini sama ini. 1 kali 3, 3, 2 kali 3, min 6. Berarti min 3. Nah, terus ini dikalikan sepertiga. Dan sepertiga berarti 2, min 3 kali 3. Sorry, ini hasilnya min 1 ya. Ayo, betul. Min 3 kali sepertiga min 1. Nah, ketemu juga hasilnya. X-nya 2, Y-nya min 1. Sama dengan ini. Ya. Ketemu ini kan, matrik ini juga kan. 1, 0, 2, 0, 1, min 1. Sama dengan 1, 0, 2, 0, 1, min 1. Padahal ini kita ngerjakannya pakai cara apa? Kita ngerjakannya pakai matrik elementer. Ya. Kalikannya mundur E4, E3, E2, E1 kali A. Ya. Nah, itu kegunaan matrik elementer ya. Bisa menjadi opsi untuk mencari solusi. Setiap matrik elementer itu pasti invertible. Nah, bagi punya inverse. Matrik elementer selalu punya inverse. Inverse-nya itu ternyata juga adalah matrik elementer. Coba nih E1. Inverse-nya siapa? Inverse-nya adalah siapa inverse-nya? Ayo. Saya tulis lagi yang lebih luas ya. E1 tadi 0, 1, 1, 0. Ya. 0, 1, 1, 0. 1, E2-nya 1, 0, min 2, 1. 1, 0, min 2, 1. 1, 0, min 2, 1. Terus E3-nya 1, 0, 1. E4. Nah, tadi katanya di dalam ini, setiap matrik elementer itu pasti invertible. Jadi pasti punya inverse. Nah, kita cari inverse-nya ini siapa? Inverse-nya siapa?
Inversnya adalah 0 0, minus 1. 1, 1, 0. Inversnya dia sendiri ya. Coba, kalau nggak percaya, ini kali-kali sama ini. Ini kali ini 0. Ini kali ini 1. Berarti hasilnya adalah 1. Terus, ini kali ini 0, ini kali ini 0. Ya. Terus, ini kali ini 0, ini kali ini 0. Terus, ini kali ini 1, ini kali ini 0. Hasilnya identitas kan? Berarti ini sama ini saling inverse. Ya. Ini sama ini saling inverse. Kenapa? Karena ini saya kalikan hasilnya identitas. Ya. Ingat, dua matrik kalau dikalikan hasilnya identitas, maka dua matrik itu saling inverse. Berarti ini kebetulan inverse-nya adalah dirinya sendiri. Padahal ini bukan matrik identitas ya, ajaib. Ya nggak apa-apa. Ya. Sekarang coba cari E2. Nah, katanya tadi inverse-nya juga matrik elementer. Nah, karena ini kebetulan sama dengan dirinya sendiri, dan ini matrik elementer, ini matrik elementer kan tadi R1 tukar R2, nah ini juga matrik elementer. Tukar R1 tukar R2. Baris 1 tukar dengan baris 2. Nah, ini sekarang. Nah, inverse-nya ini siapa? Inverse-nya siapa aja coba? Inverse-nya adalah 1, 0, 1, 2. Ya. Coba cek. Ini kali ini 1, 0, kali 2, 0. 1, 1, 0, 0. Ya. Yang 2 kali 1, 2, 1, kali 2, 2. 0. Ya. Ini 0, ini 1. Nah, ya. Ini saya kalikan ini hasilnya identitas. Berarti ini sama ini saling inverse. Ya. Dan inverse-nya juga matrik elementer. Ya kan? Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari R2 ditambah 2 kali R1. Coba. R2 tambah 2 kali R1. Hasilnya pasti ini. Ini juga matrik elementer. Ini tambah 2 kali ini. Ini kan R2 tambah 2 R1. Berarti R1-nya tetap ya. R1-nya tetap. 1, 0, 1, 0. Ini tambah 2 kali ini 2. Ini tambah 2 kali 0, 1. Nah, jadi ini matrik elementer. Kenapa? Karena diperoleh dari OBE matrik identitas tepat 1 kali. OBE-nya ini. Ya. Nah, sekarang I3. Coba. Inverse-nya siapa? Inverse-nya adalah 1, 0, 0, 3. Nah, kok bisa cepat ya? Dari mana? Coba lihat. Kita buktikan dulu nih, benar nggak? 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, berarti 1. 1 kali 0, 0, 0 kali 3, 0. 0 kali 1, 0, 1/3 kali 0, 0. 0 kali 0, 1/3 kali 3, 1. Hasilnya identitas. Berarti ini sama ini saling inverse. Ya. Dan inverse-nya juga matrik elementer. Nah, ini diperoleh dari mana? Dari sini dengan mau B berapa kali? Ini B-nya karena yang berubah R2, berarti ini R2 3 kali R2. Ini kalikan 3, jadi ini. Ya kan? Ini matrik identitas, di OBE tepat sekali ini, hasilnya ini. Berarti ini matrik elementer juga. Ya. Terakhir, E4. E4 inverse-nya siapa? Inverse-nya adalah berarti 1, min 1, 0, 1. Nah, cek dulu, bener nggak? Coba ini kali ini 1, ini kali 0, 1. Ini kali ini min 1, ini kali ini 1, dari 0. Ini kali ini 0, ini kali ini 0. Ini kali ini min 1, 0 ya. 0, ini kali ini 1. Nah, hasilnya identitas. Berarti dua matrik ini saling inverse. Ya, karena dikalikan hasilnya identitas. Dan inverse-nya ini juga matrik elementer. Ya. Diperoleh dari mana? Dari sini dia. Lihat, karena yang berubah row 1, berarti pasti row 1. Row 1, apa? Dia bukan. Min row 2 ya. Coba.
ini, min ini, min. Ini, min 1. Row 2-nya tetap 01. Jadi matrik identitas ini di OBE dengan ini tepat sekali menghasilkan ini. Nah, berarti ini matrik elementer. Nah, mungkin kalian tertarik dari mana saya tadi bisa menemukan cepat. Coba saya lihat dulu yang perlu saya tandain. Ini saya tandain, ini juga saya tandain. Ya. Tadi kalau matrik elementer memang gampang cari inverse-nya ya. Berarti ini tinggal 2, ini tinggal 3, ini tinggal min 1. Nah, udah kelihatan belum polanya? Jadi, pokoknya yang selain diagonal, ya, itu dia berubah jadi negatifnya, berubah tanda. Ini min 2 berubah jadi 2. Ya, selain diagonal. Nah, ini diagonal nih. Nah, kalau di diagonal dia berubah jadi sepernya. 1 seper 1 ya seper 1. Sepertiga sepernya jadi 3. Ya, ini kan selain diagonal ya. 1 berubah jadi min 1. Nah, itu keunggulan menggunakan matrik elementer adalah kita mudah mencari inverse-nya. Dan kalau kalian ingat angka-angka ini adalah ajaib ya. Ajaibnya di mana tadi? Ajaibnya adalah E2 tadi diperoleh dari mana? E2 tadi diperoleh dari mana coba? E2 tadi diperoleh dari, kan kelihatan nih. E2 tadi diperoleh dari row 2 dikurangi 2 kali row 1 ya. Dikurangi 2. OB-nya kan ini tadi. Row 2 kurangi 2 row 1 hasilnya nih. Coba nih. Ini di OB ini maka akan jadi ini. Row 2 kurangi 2 kali ini. Yang 2 ini kurangi 2 kali ini. 1. Nah, ini hasilnya ya. Terus yang ini diperoleh dari mana tadi OB ini? Ini OB ini adalah row 2 kali seper 3 kan? Seper 3 row 2. Dan ini row 1. Terus yang ini diperoleh dari mana tadi? Row 1 ditambah 1 kali row 2. Nah, perhatikan angkanya ini. Kalau OBE-nya R2 min 2 row 1, maka inverse-nya, ini kan inverse-nya tadi kan, itu row 2 tambah 2 row 1. Saya ganti dulu ya, tambah 2, ini 3, terus ini min 1 kali 2. Nah, perhatikan. Matrik elementer ini tadi diperoleh OB-nya ini, inverse-nya ini. Nah, ternyata inverse-nya itu OB-nya ini. R2 tambah 2 row 1. Terus matrik elementer ini, E3, tadi diperoleh dari sini kan, sepertiga R2 tadi di awal. Ternyata inverse-nya ini. Dan inverse-nya ini ternyata OB-nya ini. Nah, sepertiga jadi 3. Ya. Terus yang ini, matrik elementer yang keempat, tadi OB-nya kan ini. Ya, punya inverse ini. Udah kita cek bahwa ini inverse-nya tadi kan. Ternyata inverse-nya ini, OB-nya itu ini. Nah, perhatikan angkanya ini. Min 2 jadi 2 sepertiga jadi 3. 1 jadi min 1. Nah, kalau yang ini tukar baris nih. Yang tadi OBE-nya apa? Ini tadi OBE-nya adalah row 1 diapakan? Row 1 ditukar dengan row 2. Ya. Ternyata inverse-nya ini. Inverse-nya ternyata juga sama, yaitu row 1 ditukar dengan row 2. Nah ya, kelihatan polanya ya. Merah, 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 merah ini inverse-nya, yang biru, biru, biru ini adalah OBE aslinya, matrik elementer. Jadi kalau kita list, OBE-nya tadi ada R1 tukar dengan R2, terus R2 min 2 R1,
Terus sepertiga R2 sama R1 tambah R2. Ada 4. Ya, R1 tukar dengan R2. Coba kita cek. Ini, R1 tukar R2. Bukan ini. Ini, R1 tukar R2. Terus yang berikutnya, R2 kurangi 2R1. R2 kurangi 2R1. Terus sepertiga R2 selanjutnya. Kita cek. Sepertiga R2. Ya, terus berikutnya R1 tambah R2. Berikutnya R1 tambah R2. Nah, ini kan matrik elementernya ya. Matrik elementernya. R1 tukar R2 jadi ini. R2 kurang 2R1 jadi ini. Sepertiga R2 jadi ini. Matrik elementernya. R1 tambah R2 matrik elementernya ini. Nah, ternyata inverse-nya, nah ini kita buka. Inverse-nya itu ternyata kalau tukar dia sama dirinya sendiri berarti kalau R2 kurang 2R1 inverse-nya berubah jadi R2 tambah 2R1. Yang ini jadi 3R2, yang ini jadi R1 min R2. Nah, jadi R1 tetap kalau ditukar ini jadi plus 2, sepertiga ini jadi 3, R1 ini jadi min R2. Nah, yang di sebelah sini satu tukar R2, 2 min 2R1, sepertiga ini tambah 0 itu ya. Matrik elementer gitu, kalau dikalikan skalar dia jadi sepernya, kalau ditukar baris dia sama, inverse-nya adalah dia sendiri, kalau ditambah baris dengan kelipatan baris lain berubah tanda, ditambah dengan kelipatan baris lain berubah tanda gitu ya. Nah, hari ini kira-kira itu dulu ya. Matrik elementer nanti dipakai lagi nggak? Oh iya, nanti dipakai di sini ya. Jadi sekarang ini kita coba kalian putar ulang lagi nanti videonya kalau bingung apa sih manfaatnya. Harusnya sih kalian sudah bisa menyimpulkan ini. Matrik elementer itu digunakan untuk mencari ini. Kenapa sih kita kok rapot-rapot nyari inverse? Nah, karena dipakai di sini nanti nih. Ya, dipakai di sini untuk mencari inverse dari matrik A. Ya. Hari ini saya cobakan dulu. Nanti kita ketemu lagi insya Allah hari Jumat jam 10.11. Ya. Ada pertanyaan enggak? Kita hari ini sampai di sini ya. Nah, besok di hari Jumat kita di halaman 55. Oke. Ini ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau nggak ada saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Makasih, Pak.